magang ya, persiapan magang. Jadi kemarin saya terakhir mengisi mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu. Kemudian juga di UNJ juga sudah ada beberapa mahasiswa yang magang di perusahaan kami. Ada beberapa mahasiswa yang memang kemarin kita coba lihat ada ketertarikan di sektor industri digital. Jadi sekarang saat ini juga masih magang di perusahaan ya. Begitu. Saya share screen ya. Suaranya sudah keras nih Pak di tempat jenengan nih speakernya ya. Kami speakernya agak pelan nih. Oh, masih ini ya. Kecil ya suara saya? Sudah jelas Pak sekarang Pak. Ya, saya dekatkan mikrofonnya ya. Ini sudah terlihat Sudah Pak, share sudah. screen-nya? Sudah Pak, sabar. Jadi kemarin saya dihubungi oleh Pak Adam. Kebetulan Pak Adam itu rekan saya di Ikatan Alumni ITB Yogyakarta gitu. Jadi kami banyak berinteraksi di sana, diminta untuk mengisi di kelas teknik industri ini. Kebetulan karena memang background saya itu fokusnya di dunia digital khususnya digital marketing, makanya untuk kondisi awal penyesuaian untuk template awalnya kita coba untuk diskusi terkait digital industry introduction gitu ya. Nama saya Agus, tadi sudah dikenalkan ya. Nama saya Agus, panggilan saya Agus. Saya sampai 2008 itu masih di Jogja, di SMA 1 Jogja. Lulus kemudian saya sempat berkuliah di ITB, di Bandung. Namun karena memang ada satu dan lain hal, saya sepertinya lebih cocok untuk in charge di dunia bisnis, sehingga di ITB dulu saya ambil kelautan, saya resign, kemudian saya fokus ke manajemen ya, jurusan manajemen. Jadi waktu itu saya ambil double degree, Senin sampai Jumat saya di ITB, Jumat Sabtu saya kuliah di Sangga Buana untuk mengambil jurusan manajemen, jadi kelas karyawan. Untuk yang ITB-nya saya resign karena memang saya ingin fokus gitu ya di bisnis saya, karena di 2009 sudah mulai untuk usaha garment saya di runningkan. Jadi saya perlu ada background ilmu yang bisa memaksimalkan potensi saya gitu. Jadi di situ saya memilih untuk lebih fokus ke bisnis, dan S1 sampai S3 saya background utamanya itu di marketing. Kemudian saya kemarin mengambil lagi S2 di UNY untuk ilmu pemerintahan dan riset-riset saya terkait political marketing. Kalau teman-teman ke Delingo, ke hutan pinus itu dari HH itu lurus ada hutan pinus Pengger, lurus sedikit itu ada Delingo Digital Valley. Maps-nya Delingo Digital Valley, kawasan bisnis Delingo Digital Valley. Di situ saya tinggal dan ada beberapa bisnis saya yang lokasinya di sana. Kemudian tadi sudah diperkenalkan untuk beberapa bisnisnya ya. Jadi core dari bisnis saya itu adalah digital marketing sesuai dengan background pendidikan saya. Di situ dari digital marketing itu kita bisa banyak melebarkan ekspansi untuk diferensiasi bisnis ke bisnis-bisnis yang lain. Ini tadi sudah diperlihatkan untuk rata-rata kebanyakan tim kita memang lokal SDM. Jadi teman-teman ketika memang memberikan basis fundamental bisnisnya itu di pendekatan digital, itu kita tidak perlu ada di kota besar untuk bisa menjalankan atau meraningkan bisnis kita. Kita bisa stay di desa, yang penting ada internetnya, kemudian kita bisa memberikan edukasi untuk setup first tier kita ya, ring satu bisnis kita, untuk kemudian diduplikasi sehingga nanti kita bisa melebarkan bisnis itu ke bisnis-bisnis yang lain. Ini tim kita di Delingo. Kemudian ini bisnis yang paling lama. Kenapa saya mengambil bisnis ini? Karena saya dulu tinggal di Bandung. Jadi 2009 kita mulai. Saat itu kita mulai juga tidak langsung besar, tapi mungkin teman-teman juga bisa mulai dari mahasiswa gitu ya. Jadi jualannya itu awalnya jualan desain, kemudian desain itu dibagikan ke teman-teman di kelas dan di jurusan lain. Siapa yang mau ngisi, pesan PO ya sistemnya. Kemudian kita orderkan ke konveksi, begitu konveksi itu sudah selesai, kita bagikan ke rekan-rekan yang memang sudah pesan. Pabrik kita ada di Bandung dan di Jogja. Di Bandung kita punya 2 pabrik, di Jogja kita punya 1 pabrik. Kemudian
bisnis selanjutnya adalah di konsultan perencana di Evolution Property Architect. Di sini kita mengerjakan beberapa proyek yang memang basisnya adalah perencanaan gitu. Jadi dari desain sampai RAB. Kemudian teman-teman, ketika kita membangun bisnis itu kita pastikan bahwa memang bisnis kita berada pada lingkungan yang sumber dayanya itu memenuhi untuk kebutuhan bisnis kita gitu. Ini sama halnya ketika saya berada di Bandung dulu. Jadi 2008 sampai 2018, 10 tahun saya di Bandung, di sana industri yang sangat besar itu ada industri fashion. Makanya saya membangun perusahaan garment di sana. Jadi dari 2009 sampai 2023 sudah 14 tahun ya untuk bisnis garment saya di sana. Kemudian saya kembali ke Delingo. Delingo ini tempat istri saya kampung istri saya gitu. Ketika saya kembali ke Delingo, di sini ternyata mungkin lebih dari 50% ya warga itu hidup dari industri mebel, industri furnitur gitu. Dan dengan pendekatan digital marketing, kita bisa mencari order ya di ekosistem digital, kemudian kita bisa pertemukan gitu ya antara demand dan supply-nya itu dengan warga sekitar gitu. Jadi ketika kita punya produksi, hasilnya kita bisa share gitu ya ke audiens, ke konsumen kita dengan portofolio yang sudah baik. Kemudian kita bisa memberikan pemerataan order itu ya ke warga sekitar gitu. Jadi kita cuma punya satu pabrik di Delingo, tapi ketika kita mendapatkan order besar pun kita nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita sudah membangun jaringan. Jadi saya pernah diskusi dengan kakak kelas saya, itu dia juara satu Get in the Ring, jadi kompetisi startup dunia. Dan sekarang beliau menjadi salah satu perusahaannya menjadi salah satu unicorn di Indonesia. Kalau teman-teman tahu namanya Evisary. Beliau cerita ke saya, kalau ingin membangun bisnis itu pastikan bisnis itu memiliki fundamental prinsip like investment. Jadi jangan kita mencoba untuk menjadi kapitalis, menguasai semua sumber daya, kemudian kita hanya mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari sana dan tidak memberikan impact kepada masyarakat. Nah, solusinya adalah seperti apa? Itu konsepnya mirip-mirip dengan Gojek gitu ya. Jadi kita bermitra, kita bersama-sama gitu ya, membangun sebuah ekosistem bisnis yang kuat. Kemudian kekuatan terbesar kita di digital marketing itu kita maksimalkan untuk mencari demand atau mengkolek demand sebanyak-banyaknya. Kemudian ketika order itu sudah masuk, kita bisa bagikan order itu ke rekan-rekan yang sudah membangun bisnis di sektor yang sama. Dengan demikian kita punya impact yang besar untuk bisa menggerakkan perekonomian. Tidak hanya kita besar sendiri begitu. Itu kemudian ini bisnis yang cukup lama juga, Evolution Property. Kalau untuk Evo Pro Architect itu hanya fokus ke perencana saja. Jadi sampai di desain, sampai di RAB cukup. Tapi kalau di Evolution Property itu memang kontraktornya. Jadi bangunnya. Jadi kalau kita membangun bisnis itu sebaiknya kita memang menguatkan dalam bentuk niche gitu. Sama halnya ketika kita berbelanja ke Indomaret, awalnya kita cuma pengen beli odol gitu ya, pengen beli Pepsodent, tapi keluar kita bisa beli Aqua, kita bisa beli tisu, kita bisa beli banyak hal yang merupakan basis kebutuhan dasar kita gitu. Jadi sama halnya ketika kita membangun bisnis. Jangan sampai kita membangun bisnis hanya pada satu sektor saja, tapi kita bisa mengembangkan satu basis satu customer yang kita coba untuk pendekatan, kita approach, mereka tidak hanya selesai untuk order di satu produk kita saja. Ya, jadi ketika kita menyelesaikan di perencananya, mereka sudah oke dengan RAB-nya, kita bisa pindahkan ya untuk kita upselling namanya ya, kita jual produk kita yang lain untuk bisa dikerjakan di Evolution Property untuk pembangunannya. Begitu pembangunannya itu dikerjakan, otomatis kita perlu mengisi rumah itu gitu ya. Rumah itu harus diisi dengan furniturnya, dengan data-data kebutuhan untuk interiornya. Nah, itu kita masuk ke Arkana Jati dan interior. Nah, saya juga sebenarnya punya satu bisnis lagi, itu pengeboran sumur bor. Jadi ketika memang nanti kita membangun rumah, membangun perumahan, itu perlu instalasi air bersih. Nah, di sana kita juga punya bisnisnya gitu. Jadi all in one. Begitu ada satu customer yang mau order,
butuhnya hanya desain saja, kita bisa upselling terus sampai keseluruhan kebutuhannya si customer tersebut bisa kita penuhi begitu. Ini contohnya portofolionya. Kemudian untuk bisnis digital kita sebenarnya begini. Jadi ini sama konsepnya ya. Kita bermainnya satu niche gitu. Satu niche di digital marketing. Kalau kita punya brand dan brand itu bisa kita maksimalkan diferensiasinya, kita bisa mengejar banyak niche yang lain padahal produknya satu. Ini contohnya ini adalah turunan bisnis digital dari agensi digital marketing saya. Saya punya perusahaan namanya JLD Digital Agency, Jogja Lantai 2 Digital Agency. Di situ kita adalah konsultan untuk branding UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita punya turunan bisnis yang satu niche dengan itu, yaitu JLD Academy, kursus digital marketing. Kemudian kita punya turunannya lagi, yaitu Digipolitika. Digipolitika ini sama sebenarnya konsepnya untuk melakukan branding, untuk melakukan generate traffic gitu ya ke industri digital, tapi audiens kita beda. Kalau yang JLD itu audiens kita UMKM, kalau ini audiens kita adalah partai dan personal branding yang memang berada di lingkaran politik begitu. Jadi ini beberapa portofolio tadi sudah disampaikan sama Pak Nova. Memang kemarin 2020 kita handle Pak Halim gitu ya untuk Bupati Bantul, itu juga karena kita dapat word of mouth ya, getok tular ya bahasa Jawanya itu, dari Pak Yasmuri. Pak Yasmuri adalah orang pertama di Delingo ya, orang asli Delingo pertama yang menjadi anggota DPRD di Bantul. Jadi Delingo ini adalah salah satu daerah tertinggal yang paling tertinggal di Bantul untuk masalah bagaimana memiliki representatif di DPRD begitu. Jadi sampai 2019, sejak reformasi 98 sampai 2019 itu Delingo itu nggak punya anggota legislatif. Sejak itu karena kita berada di sektor digital, kita ingin memaksimalkan potensi Delingo itu untuk bisa terus berkembang, makanya kita putuskan untuk kita fokus, kita bantu Pak Yasmuri untuk masuk ke DPRD Bantul gitu. Nah, alhamdulillah jadi beliau, dan dari beliau ini Pak Yasmuri ini kita dapat link untuk bisa membantu juga Pak Halim, dan alhamdulillah kemarin juga Pak Halim menang ya, sekarang menjadi Bupati Bantul beliau. Jadi ini sedikit ya perjalanan bisnis ya. Jadi teman-teman mungkin ketika memang mencoba untuk memulai bisnis, tidak ada salahnya mencoba bisnis itu sejak kuliah gitu, karena saya juga mencoba bisnis itu sejak di 2008 ya, sejak saya lulus SMA 1 Jogja, saya masuk ke ITB, ke jurusan kalau di ITB itu kan kita pakai fakultas dulu ya. Jadi di FITB, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, kemudian saya mengambil jurusan kelautan di sana. Dan di sana awalnya itu tadi saya sudah ceritakan, kita coba jualan kaos angkatan per jurusan, kita buatkan desainnya, kita bagi per kelas, siapa yang mau. Kalau dulu belum ada WA, belum ada ini ya, kita manual gitu ya, kita buatkan desainnya, kita print, kita bagikan ke kelas-kelas gitu ya. Yang mau ngisi, yang mau pesan silahkan tulis nama dan nomor HP-nya. Nanti kita tagihin, semua sudah bayar, baru kita kasih ke konveksi untuk produksi. Dan itu berkembang, berjalan, kemudian kita mendapatkan juara 1 festival mahasiswa usaha. Jadi PMW pertama di tahun 2009, program dari Dikti itu angkatan pertama itu angkatan saya, itu alhamdulillah dapat juara 1, dapat 40 juta, kita investasikan untuk menjadi rumah produksi. Jadi awalnya kita tidak punya konveksinya, kita fokuskan dana itu untuk membangun rumah produksinya dengan nama CV Smart Clothing Indonesia. Dan mungkin saya akan lebih fokus bercerita terkait bagaimana kegagalan dalam membangun bisnis gitu ya. Kalau mungkin teman-teman sudah sering gitu ya, oh bisnis tuh kayak gini, nanti hasilnya kayak gini, bagusnya kayak gini. Tapi saya akan memfokuskan bagaimana teman-teman jangan sampai ketika membangun bisnis itu salah langkah dan mengalami kegagalan gitu. 2 poin besar dalam perjalanan bisnis saya yang itu membuat saya sangat belajar gitu ya, itu di 2012. Itu waktu itu kita memang kondisi dari 2009 sampai 2012 kan kita jalan aja ya, karena mungkin kita bukan mahasiswa bisnis, kita nggak tahu tentang bagaimana memulai bisnis, bagaimana legal itu pentingnya seperti apa, perpajakan dan lain-lain gitu ya. Dan saat itu kita yang penting jalan.
proses itu ternyata nggak bisa teman-teman. Kalau teman-teman membangun bisnis, apalagi kok foundernya itu bersama-sama gitu ya, tidak cuma satu owner gitu ya, itu dipastikan legalnya itu jelas. Bagaimana hak dan kewajibannya, pembagian sahamnya, modalnya, semua itu tertera dalam dokumen resmi yang nantinya ketika ada dispute di sana, teman-teman tuh bisa menyelesaikan itu gitu ya. gitu ya. Jadi Jadi fokusnya ketika teman-teman nanti membangun bisnis jangan sampai yang penting jalan. Karena yang penting jalan itu cuma manis di awal. Ketika teman-teman sudah dapat duitnya, bisnisnya gede, jalan itu nanti banyak sekali hal yang harus diperjelas, di clearance gitu. Dan di situ kita tidak menemui kesepakatan dan akhirnya kita pecah kongsi. Kan sayang ya, kita sudah membangun bisnis bertahun-tahun tapi di jalan tidak gagal. Dan akhirnya bangun bisnis 2020 putus ya, kita bangkrut, kita selesai dan saya bangun lagi 12 itu dengan nama Amanah Garmen Indonesia AGI gitu ya. AG-nya inisial dari Agus, I-nya dari inisial rekan saya. Dan ternyata 2 tahun membangun bisnis itu kita mengalami leverasi yang cukup bagus gitu ya. Bisnisnya kenceng karena kita banyak belajar di 3 tahun pertama membangun bisnis yang gagal itu. Kemudian di situ positioning saya sebagai direktur utama juga dan banyak hal yang memang kita selesaikan gitu untuk membangun perusahaan menjadi jauh lebih cepat. Namun hal yang di sana yang kita sudah perbaiki gitu ya, legal standing-nya kita sudah clear gitu ya, kemudian semuanya yang dari aspek pembagian saham, pembagian hak dan kewajiban, kemudian bagaimana tupoksi dari masing-masing person gitu yang ada di kepemilikan perusahaan itu sudah kita perjelas, tapi ternyata itu tidak cukup gitu. Ketika kita membangun bisnis ya kita pastikan partner itu satu visi gitu, satu visi dan itu dijaga. Bukan sekedar visi di awal, karena visi itu bisa berubah gitu. Makanya di situ kita perlu untuk terus berdiskusi, terus untuk membangun kebersamaan itu gitu. Jangan sampai kita punya cara yang berbeda padahal sebenarnya niatnya sama tapi tidak dikomunikasikan. Dan akhirnya ya bisnisnya terpaksa dipilotkan padahal bisnis sangat gitu. Bisnisnya dipilotkan yang dinilai hanya asetnya tapi nama Amanah Garmen saya bawa, semua nomor HP saya bawa tapi bisnis dan semua pegawai itu ada di perusahaan lama. Gitu ya. Jadi saya harus membangun lagi gitu ya dengan satu mesin, satu pegawai, tapi karena nama Amanah Garmen itu saya yang memberikan usul gitu ya, dan itu saya bawa dengan mengganti Indonesia menjadi internasional gitu. Jadi kita menjadi perusahaan bernama PT Amanah Garmen Internasional. Dan saat itu ketika saya membangun memang ini juga teman-teman ya harus kuatkan ya, itu jaringan ya. Jadi saya dibantu oleh Mas Fajrin. Mas Fajrin itu dulu salah satu founder Bukalapak. Jadi Mas Fajrin dan Mas Zaki itu dua-duanya adalah kakak kelas saya waktu saya mendapatkan beasiswa di ITB, Rumah Kepemimpinan itu. Dan beliau itu dekat gitu ya. Jadi ketika waktu itu saya ada pekerjaan cukup besar, kita dibantu untuk 3 bulan pengembalian dana di sana. Dan waktu itu kita mengevaluasi bahwa ternyata memang bisnis itu sepertinya lebih baik sendiri gitu. Dengan saya harus lebih banyak memastikan gitu ya detail-detail bisnis itu dijalankan tanpa adanya peran founder di sana. Dan akhirnya gimana? Ya kita jalankan bisnis itu sendiri, kita mulai lagi 2014 dan sampai sekarang kita diamanahi ratusan pegawai, namun kita menggunakan basis pendekatan digital dengan kita memiliki kantor manajemen terpusat di Delingo. Dan ini teman-teman nanti bisa lihat bahwa ketika kita menggunakan teknologi digital, semua data kita simpan di cloud system, kemudian sistem kita integrasikan ya dengan cukup detail gitu, nanti kita bisa membangun perusahaan itu nggak cuma sekedar kita membangun di perusahaan di kota, tapi kita bisa membangun sebuah perusahaan dengan manajemen terpusat di desa, tapi kita punya pabrik di Bandung, ada 2 pabrik di Bandung, ada 1 pabrik di Jalan Prambanan gitu, tanpa harus kita setiap hari standby di sana gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita sesuaikan di sana. Dan ini mungkin saya sedikit cerita ya terkait digital bisnis di tahun 2023.
Mungkin teman-teman ada yang mau jawab ya, mengapa 90% startup itu gagal? Ada yang mau jawab? Ya, oke. Ada yang di sini, yang di ruangan atau yang di Zoom boleh? Yang di Zoom boleh juga menjawab ya. Atau yang di sini, silakan. Karena saya ingin menjawab, Boleh, silakan, Mas Julian. karena kurangnya kemauan dan kurangnya sumber daya pikirannya. Jadi belum siap, tapi ingin membangun, tapi belum siap, belum tahu proses apa yang harus dilalui. Oke, bagus. Ada yang lain? Mengapa 90% startup itu gagal? Ini pertanyaan mendasar ya, rekan-rekan. Kalau ini teman-teman itu tidak tahu jawabannya, nanti akan kesulitan ketika membangun sebuah perusahaan, karena ini pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh perusahaan. Karena kalau ini tidak dijawab, perusahaan itu bisa saya pastikan akan kesulitan gitu dalam proses operation maupun ekspansinya begitu. Ada yang lain? Yang di kelas? Ada yang mau mencoba menjawab? Ayo. Akbar Ahmad. Ya sih. Satu perwakilan, Bos, nggak ada. Apa? Oh, Akbar ya, suaranya keras, suaranya keras. Besar, startup tidak ada desain sama startup, tapi desain dengan perusahaan yang tidak besar. Gitu. Targetnya pasti akan bertumbuhan baik startup sama yang sudah ada. Gimana startup bisa berada ya mereka harus bisa bersaing dengan yang besar itu juga. Kak, dari Mas Akbar katanya persaingan, Pak. Gagal bersaing, Pak. Kompetisi ya? Kompetisi, ya. Kompetisi. Oke, bagus. Oke, ini jawabannya ya. Jadi, mengapa startup itu gagal? Karena dia itu tidak bisa menjawab dari demand yang dibutuhkan oleh market gitu. Market itu nggak butuh gitu. Kalau market nggak butuh ya tidak akan terserap sebagus apapun produk kita. Jadi pertanyaan mendasar adalah ketika kita membangun sebuah perusahaan, dipastikan perusahaan kita itu adalah perusahaan yang menjawab kebutuhan market. Itu utamanya. Dan yang lainnya ya itu menyesuaikan. Karena ketika itu saja sudah bisa berjalan, nanti kita bisa menyelesaikan problem-problem yang lain gitu ya, yang merupakan problem turunan yang ketika kita sudah bisa menyelesaikan menjawab market. Dan teman-teman di sini yang pentingnya yang ingin saya sampaikan mengapa kita fokus pada digital industry. Digital industry khususnya digital marketing adalah sebuah upaya strategik gitu ya. Upaya strategik untuk bisa melakukan demand creation. Kita membangun demand kita sendiri gitu. Kita menggunakan teknik-teknik pendekatan digital untuk membangun demand. Makanya ketika kita membangun perusahaan tidak berbasis digital, kita akan kesulitan dalam membangun demand ini. Dan yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana ketika kita menjawab sebuah pertanyaan fundamental dengan teknik, dengan solusi pendekatan yang itu bisa terus berkembang solusinya. Jadi kita tidak hanya menyelesaikan pertanyaan pertama, tapi kita bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, yaitu dengan cara kita membasiskan perusahaan kita dengan teknologi digital. Dan ini rekan-rekan semua bisa dicoba ya, bahwa ketika nanti teman-teman membangun perusahaan hanya berbasis bisnis konvensional itu artinya apa? Bisnis konvensional itu bisnis yang memang dia memberikan tekanan gitu ya, pada investasi yang mahal, investasi aset yang mahal gitu. Jadi istilahnya kita harus sewa ruko pinggir jalan gitu ya, kita harus beli ruko yang memang tempatnya strategis. Akhirnya dana kita, operation kita akan kesedot ke sana semua. Kita tidak punya cost yang cukup untuk bisa memberikan budget gitu ya, kepada budget ekspansi pemasaran yang cukup gitu. Padahal sebenarnya ketika kita ingin membangun sebuah perusahaan yang kuat, kita harus selalu memberikan budget pemasaran yang cukup agar perusahaan tersebut itu bisa sustain omsetnya. Jangan sampai omsetnya naik turun. Kalau kita hanya memberikan penekanan marketing kita pada tempat yang strategis gitu ya, itu kita tidak bisa melakukan upaya-upaya yang kuat untuk bisa membuat perusahaan itu
memiliki omset yang cukup gitu. Karena kenapa? Kita hanya menunggu kan. Kita hanya menunggu traffic sudah ada, kita tinggal pasang baliho, kita tinggal pasang banner, kemudian kita berharap orang datang. Enggak, kalau di dunia digital enggak kayak gitu. Ya, market itu kita kejar. Siapa yang memiliki behavior, memiliki ketertarikan, ya, interest gitu terhadap produk kita, ya, dan dia itu merepresentasikan behavior itu di dalam dunia digital, itu akan kita catch up sebagai basis customer kita untuk kita kejar agar dia mau menjadi customer kita, gitu. Jadi tidak hanya kita nunggu gitu ya, kita jemput bola kalau dengan dunia digital gitu. Jadi banyak ya penyelesaian yang bisa kita kerjakan ketika kita memberikan basis utama pendekatan dari seluruh penyelesaian kita dengan teknologi digital. Jadi ini sedikit share ya untuk bagaimana operation proses ya ketika kita membangun perusahaan basisnya digital. Di sini fundamentalnya ada pada titik di digital marketing ini. Jadi digital marketing ini menjadi titik tekan pivot proses dari semua proses yang ada. Kalau ininya itu lemah, yang lainnya akan lemah gitu. Jadi bagaimana si digital marketing ini bisa melakukan demand creation, bagaimana digital marketing team ini bisa mengenerate traffic sebanyak-banyaknya untuk bisa membuat orang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, tidak suka menjadi suka, orang yang sudah suka menjadi memiliki hasrat untuk melakukan purchase, dan mereka ketika sudah menerima produk kita dan puas gitu, mereka bisa menjadi affiliate dari program marketing kita gitu. Jadi loyal customer itu tidak hanya kita selesaikan pada etapa mereka membeli saja, purchase saja, tidak, tapi bagaimana mereka menjadi orang-orang yang menyuarakan kepada audiens yang lain bahwa produk kita tuh oke untuk di sana gitu. Makanya kita kan sekarang ada banyak ya, ada TikTok affiliate dan lain-lain, itu kan sebenarnya sebagai proses untuk memperlihatkan bahwa ketika ada produk yang bagus, ketika ada demand creation yang bisa kita buat, itu orang bisa banyak melakukan distribusi channel untuk funneling gitu ya, sehingga proses pembelanjaan gitu ya dari customer itu bisa melewati banyak seller begitu. Jadi tim digital marketing ini utamanya adalah mereka memfokuskan pada membangun traffic gitu ya, mengenerate traffic sebanyak-banyaknya. Ketika traffic sudah banyak masuk, potential leads itu akan kita kirimkan kepada sales. Jadi orang yang sudah tertarik dengan produk kita itu akan menghubungi sales kita. Jadi digital marketing ini tidak hanya sekedar memberikan awareness gitu ya kepada audience untuk memperlihatkan produk kita bagus, enggak. Tapi kita di sini goals-nya tim digital marketing ini adalah mengirimkan atau membuat orang-orang di luar sana untuk mau menghubungi sales kita, mau menghubungi, kalau di perusahaan sana namanya customer sales officer, CSO. Nah, customer sales officer di departemen sales ini tugasnya adalah orang-orang yang sudah menghubungi itu wajib di di-push gitu ya, di treatment sedemikian rupa untuk melakukan purchase atau pembelian gitu. Jadi kita tetap membutuhkan, kenapa kita tetap membutuhkan sales di sini? Kalau perusahaan retail biasa misal menggunakan marketplace gitu ya, itu kan admin saja ya yang untuk menjawab itu. Tapi kalau kita misal di garment gitu dengan sekali transaksi misal 100, 200 juta, 500 juta gitu, nggak mungkin kan orang tiba-tiba antah berantah nggak dihubungi, nggak ada penjelasan, nggak ada edukasi di sana, kemudian dia check out sendiri, nggak mungkin. Perusahaan properti juga nggak mungkin gitu. Makanya kita berbasis pada transaksi-transaksi besar. Effortnya sama gitu ya, caranya sama, tapi kan kita membidik transaksi yang besar gitu di situ. Tidak hanya transaksi-transaksi kecil. Kalau transaksi kecil kita tidak perlu adanya sales di sini, nggak masalah. Nanti ini bisa diganti admin dan kita bisa otomisasi dengan marketplace. Kita bisa otomisasi dengan website custom yang kita bisa buat gitu. Tapi kalau kita membidik perusahaan, membangun perusahaan dengan transaksi besar, kita sampai saat ini tidak bisa sales itu digantikan gitu. Jadi kita masih perlu manpower untuk bisa mengubah potensial leads ya, orang-orang yang sudah tertarik itu untuk terus di treatment sehingga mereka mau melakukan
transaksi dengan perusahaan kita. Nah, ketika transaksi itu sudah terjadi, itu prosesnya diganti, ya, berpindah ya, shifting ke operation. Ya, di sini di operation ini sudah masuk proses produksi, proses pengerjaan dan seterusnya. Dan di sini kita direpresentasikan timnya dengan Customer Relationship Officer atau namanya CRO. CRO itu adalah orang yang objektifnya berbeda dengan CSO. Kalau sales itu dia striker ya. Dia gimana caranya harus cepat untuk melakukan transaksi. Jadi customer-customer yang sudah menghubungi harus di-closingkan sesegera mungkin. Tapi kalau di CRO, di Customer Relationship Officer, ini orangnya melayani, gitu ya. Kalau biasa kita lihat tuh yang konvensional itu di resepsionis gitu ya. Dia itu melayani orang yang sudah melakukan transaksi. Sehingga apa? Di situ mereka mau melakukan retention atau mau melakukan purchasing kembali gitu ya dengan mekanisme di Customer Relationship Management. Jadi database kita simpan di sana, program-program pemasaran untuk loyal customer kita siapkan di sana, dijaga hubungan baiknya sehingga customer yang sudah pernah menjadi basis data customer kita itu mereka ditreatment sedemikian rupa sehingga mereka mau melakukan pembelian kembali atau repurchase ya di situ. Dan ini teman-teman mungkin kalau dulu kita melihat harta karun itu adalah di minyak gitu ya. Kalau sekarang di dunia digital sekarang, harta karun itu ada di big data. Big data itu ada di ujung, di customer relationship management ini. Jadi bagaimana kita bisa mengumpulkan basis data yang kuat dengan digital marketing. Ini nanti ada beberapa part basis data. Basis data dari customer-customer yang sudah pernah order, itu mereka akan disimpan di Customer Relationship Management. Tapi basis data bagi orang-orang yang pernah melihat produk kita, tertarik dengan produk kita identifikasi dengan pixel. Nanti saya jelaskan di akhir ya. Kenapa demikian? Ini bedanya pendekatan digital dengan pendekatan biasa. Jadi kita bisa memaksimalkan potensi customer itu dengan beberapa proses yang lain gitu ya. Dan support system di sini itu ada di finance gitu ya. Nanti kita bisa membangun banyak perusahaan dengan financial strategy yang mereka bisa terintegrasi. Kemudian tim IT itu jelas ya. Jadi bagaimana digital marketing itu kita nanti terapkan dengan platform yang kita siapkan sendiri. Salesnya juga kita punya monitoring untuk bagaimana performa mereka, operationnya juga demikian, terlebih di basis data yang kita siapkan di Customer Relationship Management ini. Kemudian HRD juga saya terapkan sebagai support system di situ. Mengapa HRD sebagai support system? Karena di sana proses itu dilakukan di akhir gitu ya. Kalau saya diskusi gitu ya dengan teman-teman yang memang sudah besar di dunia HRD, UMKM sebelum 50 orang itu sebenarnya HRD itu belum perlu sendiri gitu ya. Prosesnya tetap kita adakan gitu ya. Orangnya tetap kita adakan tapi dia bisa mix gitu ya. Biasanya dengan finance karena HRD itu kan dia menyangkut dengan payroll juga, menyangkut dengan absen dan lain-lain. Nah, itu nanti kita bisa mixkan dulu dengan tim finance sebelum kita mencapai 50 pegawai gitu. Tapi kalau kita sudah ada 50 pegawai, kita perlu ada developing team, kita perlu ada penyegaran, kita perlu ada promosi, ada demosi, ada penyesuaian-penyesuaian dari strategical human resource itu ya kita perlu ada tim HRD sendiri. Begitu ya. Jadi mungkin ini pendekatan ketika kita melihat dari aspek keseluruhan bagaimana bisnis model ini bekerja dalam tataran basisnya dengan pendekatan digital begitu. Dan rekan-rekan semua, teman-teman semua itu bisnis itu semakin mudah di era digital gitu. Kenapa? Karena secara peluangnya kita pengguna internet kita itu sudah sangat besar gitu ya. Dan rata-rata orang sudah punya dari data perbandingan gitu, orang punya SIM card itu lebih dari satu gitu. Ya, 345 juta itu orang terkoneksi dengan mobile connection atau dengan SIM card yang ada gitu. Jadi lebih banyak SIM cardnya daripada populasi orang Indonesia gitu. Mungkin koneksinya itu sudah sangat bisa kita catch up gitu di sana ya. Kemudian pengguna internet sudah sampai 73,7%, sudah 200 juta lebih. Kita nggak mungkin ya, kita hanya basisnya mengejar
bisnis-bisnis konvensional, menunggu orang lewat, menunggu orang datang gitu. Kita bisa memaksimalkan dengan penggunaan data internet ini. Kemudian pengguna sosial media aktif itu sudah sampai 62% gitu. Jadi ketika kita menggunakan pendekatan digital marketing by system, by social media, itu kita bisa menangkap gitu ya peluang besar untuk bisa menjadi perusahaan besar gitu. Ya, digital marketing adalah kunci ya. Jadi kita bisa membuat customer kita sedekat HP dan genggaman tangan kita gitu. Jadi kalau kita punya perusahaan, kita kan perlunya hanya mendekatkan demand dan supply kan. Supply sudah kita siapkan karena kita punya perusahaannya, demand-nya bisa kita dekatkan dengan HP masing-masing orang yang memang terkoneksi dengan sosial media maupun database Google gitu. Nah, di sini ya kita ada 3 poin ya untuk digital marketing itu. Yang pertama adalah strategi, yang kedua itu bisa menjangkau orang yang sangat banyak gitu ya dengan pendekatan behavior, interest, kemudian dari data-data yang bisa di capture gitu di situ. Kemudian ini yang penting, menciptakan interest dan demand ya. Jadi dari semua proses yang ada, proses terkuat gitu ya untuk mengapa harus memilih digital marketing sebagai pendekatan itu adalah karena dia bisa memberikan efek untuk menciptakan demand. Ya, di sini yang saya tadi saya janjikan untuk saya ceritakan adalah rekan-rekan bahwa ketika kita menggunakan digital marketing itu kita bisa melakukan shortcut terhadap orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap bisnis kita. Bedanya apa? Misalnya kita punya toko gitu ya di Jogjatronic gitu ya. Orang datang ke toko kita, kemudian dia pergi, kita nggak tahu dia siapa. Betul? Tapi kalau kita menggunakan teknologi digital marketing, misal kita gampangnya ya, kita masuk ke Bukalapak, kita mau belanja sepatu, nggak ada yang cocok, kita scrolling Facebook, kita scrolling IG, kita scrolling TikTok, tiba-tiba ada iklan dari Bukalapak untuk sepatu-sepatu yang lain. Nah, itu tadi adalah proses di mana pixel kita sudah teridentifikasi. Bahwa ketika kita mau kemanapun, ketika kita memang sudah ada ketertarikan, bahkan sekedar kita ngobrol tentang dompet, ngobrol tentang sepatu, kita scrolling Facebook, scrolling IG, keluar iklan sepatu, iklan dompet begitu. Itu kekuatan basis besarnya di sana. Jadi ini yang membuat saya itu merasa bahwa memang digital marketing ini sesuatu yang powerful gitu. Kita bisa kemana aja gitu ya. Kita bisa kemana aja walaupun kita sudah pernah lihat gitu ya dalam website, kita masuk misal orang nyari konveksi, masuk ke Google, nge-search gitu ya, terus ketemu website kita. Di dalam website kita itu kita pasang pixel, begitu orangnya itu nggak jadi melakukan pembelian, dia buka sosial media, dia buka Kompas, dia buka Play Store gitu ya, dia buka aplikasi atau semua hal yang bisa terkait dengan Play Store, itu nanti dia akan kena iklan kita. Nah, awalnya orang yang tidak mau melakukan pembelian, kita berikan program namanya Angle ya. Nah, di situ letak ads kreatif kita yang kita bisa maksimalkan. Ketika pertama dia diberikan program misal diskon, nggak masuk. Kita berikan program beli 2 gratis 1, nggak masuk. Tapi kita berikan angle misal ketika pembelian ini 10% kita donasikan kepada panti asuhan misal, ternyata itu masuk angle-nya. Dan itu angle-angle yang kita siapkan untuk setiap customer itu masuk ke dalam rencana funneling kita gitu di situ. Jadi jangan sampai si customer itu sudah pernah melihat iklan kita, memang sudah ada kebutuhan, tapi tidak mau melakukan pembelanjaan dan kita membiarkan begitu saja. Itu nanti halnya sama saja dengan konsep di konvensional, orang datang lihat-lihat, nggak jadi beli, pergi aja. Tidak dikelola data itu. Tapi kalau dengan digital marketing, data itu bisa kita kelola sebagai basis untuk membuat kita tahu bagaimana parameter-parameter apa saja yang harus kita perbaiki, angle-angle apa saja yang harus kita sesuaikan, sehingga yang bersangkutan tuh mau melakukan pembelian gitu. Itu kunci.
di sana. Sehingga teman-teman ketika menggunakan digital marketing dengan tepat, dengan baik, dengan program funneling yang tepat, kita bisa memaksimalkan potensi customer itu. Dan kekuatan digital marketing tidak hanya berhenti di sana. Kita bisa melakukan parametrikasi dari setiap proses yang ada. Jadi, misal orang dari sekian banyak gitu ya, dari sekian banyak orang yang melihat iklan kita, berapa orang yang ngeklik iklan kita. Itu kita bisa lihat parameternya dalam bentuk CTR. Ketika dia sudah ngeklik, dia masuk ke dalam website kita atau toko kita, itu kita bisa lihat dari LPV per LK, landing page view per link click. Kita bisa cek di sana. Oh, orang udah ngeklik tapi kok nggak masuk ke dalam toko kita. Berarti ada problem dengan servernya. Servernya harus diperbaiki. Karena udah masuk ke dalam website kita, sudah melihat produk-produk kita, kok dia tidak melakukan pembelian. Itu bisa dilihat dengan lead per LPV. Jadi orang yang masuk ke dalam kontak ya ke sales kita, itu nanti jumlahnya bisa kita lihat, kita bisa hitung, kita bisa bandingkan dengan keseluruhan orang yang masuk ke dalam website kita. Kalau kurang dari 10%, berarti masih ada masalah dengan website kita. Masih ada problem dengan offering kita, masih ada problem dengan produk kita, kan gitu. Jadi ketika proses-proses itu kita bisa perbaiki, oh ternyata offering kita jelek, CTR-nya nggak masuk, LPV per LK kita jelek, ternyata dari sisi speed ya, speed dari website kita itu nggak oke gitu ya. Kita perlu upgrade servernya, kita perlu buatkan server sendiri gitu sehingga dia bisa perform gitu. Atau ternyata website kita yang buruk gitu, produk kita yang nggak oke gitu. Itu bisa kita capture semua problem itu dan kita perbaiki satu-satu dan nanti overall proses itu pada biaya iklan kita. Biaya iklan kita tuh harus kita hitung. Ya, jadi kita keluarkan uang 1 juta per hari bisa dapat berapa klien. Dari berapa klien itu berapa yang melakukan purchase. Semua itu ada parametriknya. Jadi kalau ada masalah ya udah langsung ketahuan. Kita mau memberikan sentuhan program pemasaran apapun kita bisa uji gitu ya parameternya, kualitasnya itu di sana. Nah kalau itu bisa kita kerjakan, bisnis sebesar apapun bisa kita kejar. Kenapa? Karena kita sudah selesai dengan semua proses yang ada di dalam funneling itu, dan dalam proses kita mau membesarkan perusahaan, kita tinggal menambah budget iklan. Sesederhana itu. Budget iklan semakin besar, semakin banyak orang yang terimpresi dengan program iklan kita, semakin banyak orang yang melakukan pembelian, nantinya kita pantau untuk bisa membuat perusahaan itu menjadi semakin besar gitu. Jadi sesederhana itu ketika kita membangun sebuah perusahaan berbasis digital. Semua dihitung sebagai parameter, parameter itu kita pantau, kita perbaiki untuk kita melakukan scale up, kita membesarkan perusahaan, yang tinggal kita siapkan budget iklan yang masuk ke situ gitu. Jadi untuk membangun perusahaan, saya tidak pernah membangun perusahaan dengan nilai di bawah 100 juta per bulan gitu. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui ilmu ini. Bahwa ketika kita membangun perusahaan untuk menyiapkan proses digital marketingnya, ketika kita ingin membangun perusahaan dengan nilai 100 juta, kita perlu menyiapkan uang 20 juta per bulan untuk biaya iklannya. Ketika kita membangun perusahaan senilai 1 miliar per bulan, kita siapkan 20% dana dari sana, ya 200 juta untuk bisa mengidentifikasi customer-customer yang punya ketertarikan terhadap produk kita. Seterusnya sampai 10 miliar, 100 miliar, dan seterusnya. Proses itu nanti akan ketemu peak-nya, akan ketemu pada sisi klimaksnya. Ketika sudah sampai klimaks, dia akan turun. Berarti kita tidak perlu untuk melakukan push lagi gitu ya, dengan budget iklan dinaikkan lagi, tapi kita tinggal memantau, memastikan setiap proses ini menjadi lebih efektif. Begitu. Ya, kemudian konklusinya adalah ketika kita sampai pada proses digital marketing yang kita kuasai dengan baik gitu ya, kita tidak perlu berada di kota besar, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk sewa dan seterusnya, kita cukup tinggal di desa, rezeki kita bisa setara dengan orang kota, dan bisnis kita borderless, kita bisa membangun bisnis kita ke level dunia.
Dan yang terakhir, kenapa kita semua harus sukses? Karena ada mantan yang harus menyesal. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk Pak Dr. Agus. Ya. Oke, keren sekali materinya Pak, luar biasa pengalaman materi yang telah diberikan ke kita semua ya teman-teman ya, baik yang hadir di kelas maupun yang ikut secara daring ya. Ada beberapa teman-teman juga yang join online. Oke, masih ada kesempatan ya dari tadi materi yang disampaikan. Saya berharap ada banyak pertanyaan gitu ya yang bisa ditanyakan langsung, mumpung ada ahlinya dari pelaku industri. Silahkan teman-teman, kita ada waktu sampai jam 9.10 ya maksimal ya. Masih ada waktu 20 menit. Silakan baik yang hadir di kelas maupun yang online bisa ya berdiskusi, bisa bertanya ke Pak Dr. Agus. Silakan dari yang online atau yang di kelas. Yuk. Yang online masih on ya. Oh, Julian sambil nyetir ya. Oke. Oke, yang lain, yuk yang di kelas, silakan. Azam atau siapa? Oh, Yosi silakan. Suaranya mendekat sini, mendekat laptop. Di sini biar masuk kamera. Nah, si situ aja. Lihat kamera. Kameranya sana. Oke, silakan. Nah, yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Yuri Paradanasono. Ya, terkait materi yang telah disampaikan Bapak, saya ada satu pertanyaan yang dari tadi menarik karena berdasarkan penjelasan Bapak mengenai digital marketing, yaitu pertanyaan ini mengenai startup. Misalkan kita sebagai orang yang memulai sebuah usaha, biasanya kan orang-orang yang memulai usaha itu modalnya nggak begitu banyak. Kebanyakan modal yang kita punya itu nggak banyak. Orang-orang yang mungkin sudah mempunyai privilege duluan. Jadi pertanyaan saya adalah, apabila kita ingin memulai sebuah usaha tapi usaha tersebut tidak mempunyai modal yang cukup banyak dan kita ingin memasarkan produk kita di digital, itu platform apa yang paling mungkin tidak mengeluarkan banyak biaya? Jadi kita misalkan mau mengiklankan produk kita itu, kita mau mengiklankannya itu kemana ya? Mungkin dananya nggak terlalu banyak dari saya. Ya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Mau sekalian atau langsung dijawab, Pak? Satu-satu aja ya. Satu-satu aja. Oke, monggo silakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Yosi. Jadi, bagus pertanyaan Mas Yosi ya. Jadi bagaimana ketika kita budgetnya terbatas tapi kita ingin membangun perusahaan dan menggunakan teknologi digital marketing dan bisa membangun perusahaan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan kan gitu. Konsepnya sebenarnya sederhana. Digital marketing itu memang adalah sebuah cara termurah ya. Cara termurah untuk bisa membangun perusahaan dengan size yang besar. Jadi ketika kita membangun perusahaan dengan digital marketing, kita perlu identifikasi dulu bisnisnya itu bergerak di bidang apa. Jangan sampai kita menggunakan mentang-mentang kita tahu ya ada digital marketing, kita pakai semua digital marketing yang ada untuk bisa mengerjakan proses awareness dari bisnis kita itu gitu. Jadi tergantung bisnisnya dan tergantung size yang awal yang akan kita coba kejar gitu ya. Kalau dari saya pribadi gitu ya, tadi saya sudah sampaikan, saya tidak mau membangun bisnis di bawah 100 juta per bulan. Kenapa? Karena di situ ada rasionya. Kita harus kuat di rasio. Apalagi teman-teman ada di teknik industri gitu ya, harus kuat dengan angka gitu. Karena bisnis itu semua tentang angka sebenarnya. Kalau kita bisa memaksimalkan potensi angka-angka yang kita kuatkan itu, kita bisa mengatur perusahaan kita dengan profit yang kita inginkan. Gitu ya. Mengapa kita membuat angka 100 juta? Karena dengan angka 100 juta itu kita bisa menyiapkan ya dana yang kita bisa pakai untuk budgeting marketing berapa,
untuk membayar pegawai berapa, untuk biaya operasional berapa, untuk melakukan development itu berapa dan seterusnya. Itu semua dibagi dengan rasio. Jadi dana kita yang kita pakai itu nggak perlu banyak, tapi kita bisa fokuskan dana itu untuk pemasaran. Kenapa pemasaran kita bisa fokuskan ke sini? Karena pemasaran itu proses awal dari semua operation di bisnis gitu. Nggak mungkin kita bisa ada finance kalau nggak ada order. Nggak mungkin kita ada operation kalau nggak ada order. Nggak mungkin kita bisa menggaji HRD kalau nggak ada order, dan seterusnya. Prosesnya kita selesaikan di pemasaran dulu. Makanya sebenarnya kita nggak perlu untuk belajar digital marketing kalau kita memang tidak ada waktu untuk mengerjakan itu, tapi kita bisa berikan itu ke agensi gitu ya, ke perusahaan yang memang menyediakan jasa untuk mengenerate traffic, dan kita fokus pada produk kita. Tapi kalau kita pengen kuatnya, saya nggak mau, saya pengen belajar digital marketing yang kuat. Kita perlu ada partner atau kita perlu ada supplier yang memberikan produk yang sesuai dengan ekspektasi dari audiens atau ekspektasi dari customer gitu. Dengan demikian, kita bisa memaksimalkan budget kita untuk sesuatu yang bisa mengenerate transaksi. Jangan sampai gitu ya, kita dananya terbatas, kita sewa ruko gitu ya yang sudah 30 juta per tahun gitu. Dan dana kita mandek di sana. Tapi kalau kita punya dana 30 juta, kita coba masukkan itu sebagian besar itu ke eh, biaya untuk marketing digitalnya, itu sudah bisa langsung menghasilkan sales. Dan salesnya itu nggak harus langsung sebesar itu. Jadi ada efek snowball di situ. Jadi kalau misal kita punya dana 1 juta untuk ngiklan hari ini, kemudian dapat transaksi 3 juta, kita simpan 1 jutanya lagi untuk iklan besoknya, dapat transaksi 4 juta, 1 jutanya kita ambil lagi terus-terusan, kita hanya butuh duit 1 juta untuk iklan. Gitu. Jadi sebenarnya memang jawaban besar dari pertanyaan yang memang mendasar gitu ya. Banyak orang mesti ketika melihat sebuah proses memulai bisnis atau startup itu berhadapan-hadapan dengan modal gitu. Tapi ketika kita menggunakan digital marketing itu kita enggak gitu. Walaupun secara praktiknya nggak bisa juga kita hanya menyiapkan duit 1 juta untuk iklan kan gitu. Tapi logiknya itu sampai bahwa kita tidak perlu menyiapkan dana begitu besar untuk mengenerate, merunningkan bisnis dari awal. Karena skemanya hanya sama. Bagaimana kita membuat sebuah kolam gitu ya dari awalnya. Jadi misalnya kayak kita mancing gitu ya di sungai, terus habis itu kita ambil ikannya, kita masukkan ke kolam kita treatment kolam itu untuk menjadi loyal customer kita kan gitu. Dari antah berantah gitu ya, dari ikan sebanyak itu, dari sungai sepanjang itu, tapi kita bisa mengambil ikan-ikan untuk kita jadikan kolam kita. Karena sebagaimana proses ketika kita membangun bisnis, sesederhana bagaimana kita menyiapkan budget marketing untuk di sana. Dan teman-teman, kalau kita mau membangun bisnis ya, ini kan orientasinya bagaimana memulai bisnis gitu ya. Memulai bisnis itu cuma butuh satu, keberanian. Tapi untuk mengembangkan, membuat bisnis itu menjadi besar, itu butuh ilmu gitu. Kenapa saya memaksa untuk diri saya sampai sekolah sampai S3, kemudian double degree juga untuk S2-nya, itu karena saya merasa bahwa ketika kita ingin membangun perusahaan yang besar, ya saya harus tahu ilmunya gitu. Kalau saya tidak memaksa untuk saya sekolah, saya tidak memaksa diri saya untuk membaca lebih banyak jurnal, menulis paper, melakukan riset gitu. Karena saya sangat percaya perusahaan yang besar itu adalah perusahaan yang mau memberikan kesempatan perusahaannya untuk melakukan riset, untuk mencari bagaimana pola-pola terbaru. Karena riset kita berhubungan dengan novelty ya, kebaruan. Kebaruan itu berhubungan dengan bagaimana sebuah adaptasi dari proses yang begitu besar gitu ya di sektor bisnis. Nah, itu bisa kita catch up, kita bisa kuatkan itu dengan kita memberikan dana R&D yang besar di perusahaan untuk perusahaan menemukan pola-pola terbaru, cara-cara terbaru sehingga kita bisa memberikan potensi yang besar untuk bisa berkembang di perusahaan kita gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Ada lagi yang lain menjawab ya Mas Yosi ya? Oke. Yang lain
Yang online masih ada waktu, silakan. Untuk pertemuan pertama tadi ya banyak materi terkait dengan pengalaman beliau menjalankan bisnis dan menyarankan kita untuk ya banyak melihat kewirausahaan dari sisi digital ya karena potensinya yang sangat besar. Oke, teman-teman silakan. Mbak Jian. Oh iya silakan. Rangga ya, Tarangga ya, silakan bisa dinyalakan mic sama videonya, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya, Pak. Mohon maaf belum bisa on video, baru di perjalanan juga. Ini Pak, terkait tadi kan penjelasannya yang mungkin untuk pertanyaannya Yosi ya tadi ya. Itu kan disisihkan dulu untuk istilahnya masalahnya marketing. Tapi waktu di akhir-akhir juga Bapak bilang kalau misal nanti tetap ada butuh biaya terkait pengembangan R&D dan itu. Nah mungkin ini sih Pak yang saya tanyakan. Itu kira-kira roadmap dalam pembuatan usaha nih, misal dalam skala 5 tahun itu, kira-kira waktu yang tepat itu dalam tahun pertama itu, apakah kita harus mencari investor terlebih dahulu, mencari supplier, atau yang tadi Bapak bilang kayak kita memulai usaha aja dulu, yang penting ada niatan yang tadi yang penting berani gitu loh. Nah, karena kan dalam skala roadmap itu kan kita harus menentukan nih kapan kita harus mulai istilahnya marketing, terus kemudian pembaruannya kapan, kayak gitu-gitu. Karena dan menurut saya pribadi nggak semua industri, mungkin ini pertanyaan kedua ya, nggak semua industri itu bisa didigitalkan nggak sih Pak kayak gitu. Karena saya pernah membuat sebuah apa ya, saya pernah ke suatu panti di Fabel disabilitas di mana mereka tuh masih kekurangan dalam istilahnya mendigitalkan produk mereka kayak gitu sih, karena ya keterbatasan SDM juga di situ. Dan kalau di pihak ketiga itu istilahnya tadi yang Bapak bilang adalah menggayat istilahnya kayak jasa-jasa kayak gitu tuh mereka tuh pernah ketipu sekian juta untuk istilahnya kayak gitu sih Pak. Nah, untuk antisipasinya kayak gitu juga kayak gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan untuk istilahnya ya kita semua tahu kan bisnis kan ya juga bisa dibilang dunia yang kejam juga gitu loh. Jadi antisipasi untuk menghindari hal itu juga sih Pak. Oke, langsung dijawab ya, Pak Nova ya. Bagus, pertanyaannya banyak dan komprehensif, tapi saya ingin coba merangkum ya. Jadi yang pertama ketika kita membangun roadmap untuk membangun bisnis kita, setahun pertama itu kita nggak perlu neko-neko untuk melihat bagaimana bisnis itu harus segera dibesarkan seperti apa, nggak perlu gitu. Setahun pertama itu kita cukup mengidentifikasi market kita seperti apa gitu. Kita fokuskan kepada market yang mau kita tuju. Karena market itu bisa terbagi menjadi beberapa cluster gitu ya. Kita mau main di low, middle up, atau yang up gitu ya. Kita harus sesuaikan target market kita. Positioning kita juga harus jelas. Jadi dalam pertama kali kita membangun bisnis, kita pastikan memang brand kita itu harus jelas dulu. Kita memastikan positioning kita di mana, target market kita seperti apa, budget pemasaran kita apakah sudah efektif atau belum, parameter iklan itu apakah sudah terpenuhi semua atau belum, gitu ya. Baru kita berbicara hal-hal yang lain. Karena dalam bisnis itu ketika kita membangun bisnis, mau nggak mau, sebagai seorang owner, sebagai seorang founder, itu kita harus menguasai semua parameter bisnis gitu loh. Dan di situ bisa kita selesaikan sendiri ya. Misal kita mengenerate trafficnya kita bisa kerjakan sendiri misal. Kemudian dari sisi produknya kita belum mampu, kita bisa maklum dulu. Kita bisa pesan dulu ke orang dengan spek yang kita mau, kita cost-nya akan ada berlebih di sana, tapi nggak masalah. Yang penting kita pahami rasionya. HPP itu sekian persen dari nilai yang memang sudah kita terapkan. Jangan sampai lebih besar gitu. Jadi kita fokuskan pada rasio-rasio itu untuk dipenuhi dulu dalam setahun pertama, terutama pada mekanisme marketingnya, marketnya seperti apa. Kalau itu sudah kita bisa pegang, untuk scale up itu mudah gitu. Itu masuk ke pertanyaan kedua, apakah butuh investor? Jangan pernah pakai investor, jangan pernah pakai permodalan, jangan pernah pakai bank gitu ya. Ketika kita baru memulai bisnis, itu bunuh diri. Saya yakinkan itu.
Kenapa? Kita buta, kita nggak tahu bagaimana proyeksi bisnis kita, besarnya bisnis kita yang akan kita kerjakan nanti dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan skemanya itu adalah saham, ya kita minta share di sana, itu boleh. Ya, karena kalau kita menggunakan permodalan dengan kita ada ROI yang sudah disepakati, kemudian ada sekian waktu yang harus kita kembalikan dananya, itu sangat berat untuk untuk mengambil itu. Karena apa? Karena kita nggak tahu bisnis ini tuh sebenarnya secara proyeksinya seperti apa, keuntungannya seperti apa, cost-nya seperti apa. Kita bisa menekan variable cost-nya itu sampai sebesar apa, itu nggak akan kita ketahui kalau kita baru memulai. Dan kalau kita mau masuk ke situ dan kita ada orang yang mau, makanya startup itu kan konsepsinya itu kan equity ya, konsepnya itu kan saham. Jadi dia tidak perlu mengembalikan dana itu, tapi bisnis itu dipompa sedemikian rupa sehingga nanti pada titik tertentu dia sudah bisa diakuisisi oleh investor lain gitu ya. Jadi exit price-nya kan seperti itu dan kita nggak perlu mengembalikan. Cuma di sana kita memang akan disetir. Jadi apa ya, ada perbedaan gitu. Kalau saya itu tidak mencoba mengerjakan atau membuat perusahaan ini dengan sistem seperti startup dengan model unicorn gitu ya. Kita menjadi perusahaan yang memang akan diakuisisi sampai exit plan-nya di IPO gitu. Tapi kita mencoba untuk menjadi perusahaan yang memang dari awal sudah profit gitu. Kita sistem Rinus gitu ya. Sistem untuk membuat perusahaan itu sehat. Ya ada cash flow-nya, selalu ada cash flow-nya, selalu ada keuntungan, pelan-pelan kita masukkan ke sana. Pun ketika ada investor masuk, investor itu tahu bagaimana proyeksi bisnis ini, pengembangan seperti apa, dan apakah mau masuk sebagai equity atau hanya bridging gitu ya di sana untuk menyiapkan bantuan dana untuk operasional atau seperti apa gitu. Jadi itu konsepnya, itu harus hati-hati ketika kita mengambil pendanaan, terutama pendanaan yang dia masuknya tidak sebagai share atau sebagai orang yang memiliki equity di sana. Kemudian saya tidak sepakat untuk tidak semua bisnis itu bisa didigitalisasikan. Saya sepakat pada semua bisnis itu bisa full digitalisasi, bisa sebagian digitalisasi. Tapi kalau tidak digitalisasikan sama sekali, saya tidak sepakat. Karena kenapa? Ada banyak hal yang bisa kita masuk dari parameter digitalisasi itu gitu. Misal tadi panti untuk kebutuhan dana dan lain-lain untuk fundraising misal ya, itu bisa menggunakan digitalisasi gitu. Rekan saya itu bisa mengumpulkan 1 miliar dalam 1 minggu dari fundraising gitu ya. Jadi misal teman-teman mungkin buka gitu ya, buka sosial media atau buka situs-situs berita, portal itu kan suka ada iklan dari Kita Bisa gitu ya. Itu kan fundraising sebenarnya. Dan itu digitalisasinya di sana gitu. Tidak melulu digitalisasi itu harus total gitu, enggak. Tapi kita menuju ke sana harus. Kenapa? Karena dunia bergeraknya ke sana. Kalau kita tidak siap untuk melakukan digitalisasi terhadap semua proses ya, paling enggak kita siap untuk masuk ke dalam ranah digitalisasi itu gitu. Kemudian yang antisipasi ketipu tadi sudah saya sempat singgung ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita pada parameter itu. Jadi kalau kita menggunakan agensi, ya agensi yang berani menggaransi CTR-nya berapa, LPV per LK-nya berapa, terus lead per LPV-nya berapa, CPR-nya berapa gitu. Jadi kalau semisal itu nggak tercapai ya minta dana kembali. Sesederhana itu kan. Karena kenapa? Karena kalau itu nggak dikejar, itu impossible ya. Iklan itu akan works gitu. Karena digital marketing itu tentang angka, digital marketing itu tentang big data. Kalau kita tidak kuat terhadap angka-angka itu, kita tidak mencoba untuk memberikan parameter yang jelas terhadap setiap proses iklan kita, ya kita hanya akan menunggu uang kita terbakar sia-sia gitu, terbuang sia-sia. Dan bisnis startup itu kan rata-rata kayak gitu, mentang-mentang punya duitnya banyak, dia bakar ininya, padahal iklannya nggak works gitu. Dan mereka kan untuk startup yang bertipe ngejarnya ke unicorn itu kan mereka dipompa untuk meningkatkan gain ya dari nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang akan dinaikkan terus-menerus gitu loh. Dan itu nilai itu adalah nilai yang dilihat dari valuasi kan.
bukan nilai yang dilihat dari profitabilitas dari perusahaan itu. Nah, itu pasti akan ada masa di mana ketika memang sebagus apapun hasil iklannya, tapi tidak ada perusahaan, tidak ada JV ya, joint venture maupun perusahaan-perusahaan yang memiliki dana besar untuk bisa mengakuisisi untuk masuk ke situ. Nah, itu jadi masalah lagi nanti akhirnya. Itu kira-kira Mas Rangga ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Ahmad Agus atas penjelasannya yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan gambaran kepada kita semuanya, teman-teman mahasiswa, khususnya di Teknik Industri UNY, terkait tema pertama ini Pak ya, masih pertemuan pertama ya, pemanasan Pak ya, terkait Digital Industry Introduction. Oke, karena waktunya sudah habis Pak, sudah mau selesai. Jadi untuk diskusi saya kira bisa dicukupkan ya Pak Agus dan teman-teman mahasiswa. Insya Allah nanti akan bertemu kembali di pekan depan ya Pak Dr. Agus ya. Siap. Untuk bertemu lagi di pertemuan di berikutnya. Oke, saya kira untuk hari ini sudah cukup. Ada closing statement atau bisa langsung saya tutup Pak Dr. Agus? Sedikit aja ya. Oh iya, Jadi teman-teman semua jangan ragu kalau dari tingkat kuliah itu mau mulai bisnis gitu ya. Tidak harus memulai itu langsung terjun, tapi kita bisa mempersiapkan, kita bisa mencari informasi karena informasi basis pengetahuan itu kuat yang bisa menguatkan kita gitu untuk memilih bisnis apa yang cocok untuk kita gitu, dan jangan pernah mencoba untuk memilih bisnis yang memang tidak sesuai dengan passion kita. Ini bukan sesuatu hal yang cuma klise gitu ya. Passion itu adalah engine terakhir kita yang akan membuat bisnis kita tetap berjalan walaupun perusahaan kita sedang sejatuh apapun gitu. Jadi kalau kita hanya sekedar bisnis untuk gaya-gayaan, untuk keren-kerenan, itu kalau kita sedang dalam posisi terendah, kayak misal kemarin kondisi pandemi, kita nggak ada yang tahu bakal 3 tahun dihajar kanan kiri seperti itu ya, itu prosesnya kita bisa tetap survive. Padahal kondisinya adalah kondisi yang sangat-sangat berat untuk kita gitu. Karena di situ kita melihat bahwa passion itu menjadi garda terakhir yang bisa menguatkan kita untuk tetap berada pada path yang tepat. Gitu. Ya. Oke, kita beri plus ya untuk Pak Dr. Agus. Terima kasih banyak Bapak atas materinya di kuliah pertama ini. Mudah-mudahan nanti dari beberapa pertemuan bisa sekali-kali hadir nanti ya Pak ya di kampus. Yep. Bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman mahasiswa. Oke, baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk kuliah hari ini. Mudah-mudahan banyak sekali yang bisa kita ambil ilmunya, bisa bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Bapak atas materinya. Nanti sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu ya Pak. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menutup Zoom nih, teman-teman Bapak Agus.